Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tips atau cara bagaimana cara merawat larva ikan lele dengan cara yang sederhana, simple, dan tanpa ribet ya. Buat teman-teman yang ingin belajar mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silakan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini teman-teman ya. Oke, kita kembali ke topik teman-teman ya. Jadi kenapa saya ingin membuat video mengenai tentang bagaimana cara merawat larva ikan lele ya, dikarenakan banyak dari teman-teman yang masih kerepotan ataupun masih belum bisa ya dalam merawat larva ikan lele ya. Jadi kendala dari larva ikan lele ini biasanya karena seringnya ikan trouble ya, ataupun bergerombol ataupun menggantung ya, atau terkadang malah mengampas ya. Jadi apa sih penyebab dari ikan lele yang bergerombol, gantung, dan ngampas ataupun mati secara massal? Jadi sebenarnya ikan yang sakit karena bergerombol, ngampas, atau mati massal ataupun menggantung itu biasanya disebabkan karena kondisi kolam ataupun air yang tidak mendukung ya. Itu sering sekali teman-teman tidak memperhatikan ya, tapi bahwasanya air dan kolam itu sangat berperan penting terhadap kelangsungan hidup larva ikan lele ya. Jadi buat teman-teman ya, saya sarankan jika kolam dari teman-teman, kolam pemijahannya ukurannya terlalu kecil, saya sarankan bikinlah kolam pemijahan dengan diameter yang lumayan besar ya, atau dengan diameter 3x3 ataupun 3x4 ya. Itu lebih bagus teman ya, karena dalam proses merawat larva kita akan lebih ringan ya, ataupun lebih mudah, karena dengan ruang yang luas ya, seperti yang ada di kolam saya ini karena masih larva usia 2 hari ya, jadi saya nggak kelihatan di video ya, karena yang saya bisa rekam di depan saya ini aja ya. Kalau yang di sebelah sana itu nggak kelihatan, kayak terpal kosong ya, tapi banyak teman sebenarnya. Jadi untuk proses dalam perawatan larva ini, selain dari tempat dan air ya, kita harus juga memperhatikan pakan ya. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar sekalipun, teman-teman pasti bisa dalam budidaya ikan lele pembelian ya, pasti akan lebih ringan dalam merawatnya. Dan untuk kolam yang besar, jika kita memberikan pakan cacing sutra, jikapun berlebihan terlalu banyak, itu akan lebih aman ya. Dan kita masih bisa istilahnya itu samben lah, kita fungsikan sebagai samben, usaha sampingan ya. Jadi dengan volume air yang sangat besar itu bisa memudahkan kita itu untuk merawat larva ikan lele ini ya. Dan kunci yang saya sering sampaikan adalah pada kocoran ini ya teman-teman ya. Saya sarankan menggunakan air kocoran dengan volume yang besar seperti ini ya. Ini untuk diameter lubangnya ini satu ukuran paku ya, paku 7 ya. Tujuannya sebagai menyuplai oksigen dan air ya, menjaga suhu air teman ya. Jadi ini bukan dari mesin water pump ya, ini langsung air baru. Jadi dia langsung kebuang di sebelah sana teman ya. Dan untuk pemberian pakan ya, ini saya menggunakan pakan cacing sutra tanpa menggunakan pakan pabrikan. Tapi buat teman-teman yang mungkin untuk cacing sutra itu langka ya, teman-teman bisa menggunakan pakan pabrikan dengan merek Jelly Worms ya. Itu untuk pakan larva ya. Tapi ya kalau dibandingkan dengan pakan alami jelas lebih bagus pakan alami teman-teman ya. Oh iya teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang itu yang hitam-hitam itu apa Bang di dasarin kolam? Ini kotoran teman ya, ini kotoran dari cacing ataupun dari air ini ya, karena sumur saya itu kan endapannya itu kan hitam ya, jadi dia mengendap di paralon dan setelah dia naik itu pasti ada keluar hitam ya. Jadi untuk kolamnya ini kita harus sipon kurang lebih sekitar 2 hari sekali ya. Dinding-dindingnya dan bagian dasarnya itu pun akan menjaga larva kita supaya tetap aman dan sehat sentosa ya. Dan buat teman-teman juga yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya.
Dan untuk larva ikan lele ini ya teman-teman ya, untuk usia 2 hari ini bisa teman-teman lihat ya, ini perkembangannya menurut saya bagus ya. Dan sayang sekali karena kemarin saya waktu memberikan pakan pertama itu saya tidak potong-potong cacing sutranya ya. Jadi untuk pertumbuhannya ya agak kurang seragam lah ya. Ada yang masih kecil dan ada yang sudah agak besar ya. Dan untuk teman-teman ya yang sedang ingin belajar pembenihan ikan lele, silahkan ikuti channel saya, dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ya. Dan juga teman-teman bisa request pertanyaan apa saja yang bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya, mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman-teman ya. Jika pun nanti saya sempat buatkan video ya, saya buatkan video, tapi kalau belum sempat saya sementara akan menjawab melalui komentar terlebih dahulu biasanya teman-teman ya. Dan ini kondisi kolam saya setelah saya habis sipon ya. Tapi sayangnya untuk kotoran yang di sana itu saya belum bisa bersihkan teman-teman ya, karena kotorannya itu sangat kasar sekali ya, jadi nggak bisa lewat pembuangan itu ya. Kalau saya kasih pembuangan yang lebih besar lagi, nanti larvanya akan ikut kebuang teman-teman ya. Dan untuk perawatan larva ini teman-teman ya, untuk pemberian cacing sutra, saya sarankan buat teman-teman yang baru belajar, untuk pemberian pakan cacing sutra itu kasih sampai usia 15 atau 14 hari teman-teman ya, supaya larvanya itu dia dan daya tubuhnya itu kuat ya, yang pertama. Dan yang kedua, pertumbuhannya lebih cepat ya. Dan yang ketiga, akan mempermudah teman-teman dalam merawat larva ikan lele ya. Dan untuk pemberian pakan cacing sutra ini kita bisa berikan dengan jumlah tentunya jangan terlalu banyak ya. Contoh mungkin saya sarankan misal kita malam ini kasih ya, paginya harus habis ya, dan jika pagi kasih sore harus habis ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan untuk larva ikan lele ini teman-teman ya, teman bisa lihat dia terlihat sangat gesit sekali ya. Walaupun ini tadi saya habis obo-obo ya, obo-obo ataupun saya sipon, itu kan pasti mubal ataupun keruh dia ya. Tapi setelah dia sudah jernih, teman bisa lihat ikannya sudah mulai aktif kembali ya. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, jangan lupa teman-teman tanyakan, jangan malu-malu untuk bertanya ya, karena malu bertanya tersesat di jalan ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Sukses selalu buat teman-teman. Jangan putus asa karena suatu kegagalan ya, karena kegagalan adalah pembelajaran yang penting bagi diri kita sendiri, tanpa orang lain bisa mengalaminya ya. Jadi oke, salam dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan Nusantara, salam jos.